Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurjihan dengan NIM 2015201189 kelas 5E dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas film dokumenter, yaitu learning journal setiap minggunya dengan tema di sini ada pengertian film dokumenter, wawancara studi pustaka, data visual dalam film dokumenter yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Minggu lalu kami mempelajari tentang pengertian film dokumenter, yang dimana menurut Bill Nichols, dokumenter adalah upaya menceritakan kembali suatu kejadian atau realitas berdasarkan fakta dan data. 4. Menurut Bill Nichols, kejadian atau realita diartikan kejadian yang dipahami oleh pembuat film. Data yang digunakan adalah bahan yang didapat oleh pembuat film untuk memproduksi film dokumenter yang akan dibuat. Seperti itu pengertiannya. Kemudian kelompok 4 juga membahas tentang wawancara. Di sini wawancara terbagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Nah, menurut The Enzim mendefinisikan bahwasannya wawancara sebagai percakapan face to face atau tatap muka, di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicara untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian menurut Black dan Champion pada tahun 1976, beliau mengatakan bahwasannya wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dari si lawan bicara. Seperti itu. Nah, di sini jenis-jenisnya yang tadi saya sudah sebutkan ada 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Apa sih wawancara terstruktur itu? Wawancara terstruktur yaitu digunakan ketika interviewer mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi si yang mewawancarainya ini, kalau di wawancara terstruktur itu sudah diurutkan apa saja yang akan ditanyakan, langkah-langkahnya apa saja, seperti itu. Kemudian wawancara semi terstruktur itu wawancara yang mempersiapkan daftar pertanyaannya, akan tetapi urutannya itu bagaimana dengan si lawan bicaranya atau bagaimana keadaan di situ, atau kayak lebih fleksibel seperti itu. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini dipilih digunakan ketika interviewer tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas. Jadi si pewawancara ini tidak membuat daftar pertanyaan, kemudian tidak berurutan juga pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah wawancara. Apa aja langkah-langkahnya? Yaitu pertama ada pembukaan yang berisi mengenai perkenalan atau penjelasan tujuan wawancara oleh pewawancara yang diwawancarai. Kemudian ada proses, merupakan pelaksanaan wawancara di mana terjadi kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan tujuan memberikan dan menerima informasi selama pelaksanaan wawancara. Pewawancara perlu melakukan probing atau penyidikan untuk memperjelas maka jawaban yang diberikan oleh interviewer. Kemudian yang terakhir ada penutup. Wawancara yang ideal dilakukan jika pewawancara menyimpulkan isi wawancara dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada yang diwawancarai. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengertian studi pustaka. Di sini studi pustaka atau studi pustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non-ilmiah. Misalnya novel. Seperti itu. Tujuan dari studi pustaka itu apa sih? Nah, di sini jelas ini. Yang pertama menemukan suatu masalah atau topik. Kemudian nomor 2, mencari informasi yang relevan. Ketiga, mengkaji teori yang relevan.
Keempat, mencari landasan teorinya. Dan yang kelima, memperdalam pemahaman dan pengetahuan penulis. Jenis-jenis studi kepustakaan ada kajian pemikiran tokoh, kemudian analisis buku teks, dan terakhir ada kajian sejarah. Nah, sumber studi juga penting nih, harus kita cari, harus kita cantumkan ketika kita akan membuat suatu film dokumenter. Nah, di sini sumber studi pustaka yaitu jurnal penelitian, buku, dan media massa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ini adalah resumen dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.